Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuriski dengan NIM 309020000036. Saya dari kelas A keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang konsep perubahan dalam keperawatan. Jadi untuk definisinya, yang pertama berubah atau change. Yang kedua beranjak dari keadaan yang ada. Yang ketiga tanpa berubah, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kegembiraan, tidak ada dorongan. Dan yang keempat, berubah merupakan kegiatan proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Atkinson 1987. Nah, yang terakhir, jadi perubahan adalah suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi status yang bersifat dinamis. Jadi artinya dapat menyesuaikan diri dari lingkungan yang ada. Selanjutnya ada perubahan. Di sini yang pertama perubahan berencana yang dilakukan secara sadar dan dipersiapkan secara serius dan memerlukan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang kedua, perubahan tindak berencana atau acak. Nah, biasanya terjadi secara kebetulan, hasilnya tidak dapat diduga. Selanjutnya ada teori berubah. Teori berubah menurut Eva Rogers dan Schumacher, teori adopsi. Yaitu ada awareness, yaitu memberikan penerangan yang bersifat informatif dan edukatif. Yang kedua, intercept, yaitu mulai tertarik perhatiannya terhadap usaha pembaharuan melalui pamflet, poster, radio. Yang ketiga, ada evaluasi, yaitu klien telah mulai menimbang atau mengevaluasi dan tentang kesehatan, setelah itu meyakinkan. Trial mulai mencoba tingkah laku yang baru, yaitu tugas dari tenaga kesehatan. Selain itu mengawasi. Selanjutnya ada adoption. Klien telah bertingkah laku, yaitu klien telah bertingkah laku sesuai yang kita harapkan. Jadi tugas tenaga kesehatan yaitu pemeliharaan dan pengontrolan terus-menerus. Selanjutnya ada modifikasi teori Rogers. Konflik, yang ada pemberian pengetahuan. Yang ketiga, persuasion. Yang keempat, mulai tertarik. Yang kelima, decision, sudah memutuskan untuk mencoba tingkah laku baru. Dan perlu ada motivasi yang kuat dari petugas. Dan yang keenam ada confirmation, yaitu telah mulai melaksanakan tingkah baru sesuai norma kesehatan. Nah, itu keputusan yang telah diambil bisa diteruskan atau ditolak. Selanjutnya ada sifat dan proses perubahan. Nah, yang pertama itu ada perubahan bersifat berkembang, yang kedua ada perubahan bersifat spontan, dan yang ketiga ada perubahan bersifat direncanakan. Selanjutnya ada tipe perubahan. Tipe indoktrinasi. Yang pertama ada tipe indoktrinasi, yang kedua ada tipe paksaan atau kekerasan. Yang ketiga tipe teknokratik, yang keempat ada tipe interaksional, yang kelima ada tipe sosialisasi, yang keenam ada tipe emulsif, yang ketujuh ada tipe alamiah. Nah, selanjutnya ada proses terjadinya perubahan. Di sini
Dalam proses perubahan, terdapat komponen yang satu dengan yang lain dapat mempengaruhi seperti perubahan perilaku sosial, perubahan kultural, dan institusional, dan perubahan teknologi. Dari contoh, dengan adanya penemuan teknologi tepat guna, maka di masyarakat akan terjadi perubahan dalam perilaku sosial. Kemungkinan masyarakat akan menggunakan dari teknologi yang dihasilkan. Selanjutnya ada motivasi dalam perubahan. Jadi kebutuhan fisiologis seperti makanan, minum, tidur, oksigenasi, dan lain-lain yang secara fisiologis dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidupnya. Nah, yang kedua, ada kebutuhan aman. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia agar mendapat jaminan, keamanan, atau perlindungan dari berbagai ancaman bahaya yang ada. Ya, yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan ini mutlak diperlukan karena manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan dan dihargai. Jadi setiap manusia selalu ingin mengadakan penghargaan di mata masyarakat akan prestasinya. Nah, yang terakhir itu ada kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan perwujudan agar diakui masyarakat akan kemampuannya dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya ada pedoman untuk pelaksanaan perubahan. Nah, yang pertama itu ada keterlibatan. Jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui semuanya. Dan yang kedua ada motivasi. Jadi orang-orang akan terlibat aktif dalam pembaharuan jika mereka merasa termotivasi. Yang ketiga ada perencanaan. Yang keempat ada legitimasi, yaitu setiap perubahan harus mempunyai aspek legal yang jelas. Nah, yang selanjutnya ada pendidikan. Selanjutnya lagi ada manajemen. Selanjutnya lagi ada harapan. Nah, yang terakhir ini ada asuh nurturan, yaitu bimbingan dan dukungan serta dalam perubahan. Selanjutnya ada percaya. Kunci utama dalam pelaksanaan perubahan adalah berkembangnya rasa percaya antara tim. Setelah itu ada change again. Jadi yang pertama itu ada mengontrol perilaku dan bagaimana cara Anda mengelola perubahan. Yang kedua, menjadi seorang agen pembaharu efektif. Yang ketiga itu yaitu menyelesaikan apa yang terjadi dan setelah itu merubahnya. Yang keempat, hadapilah setiap perubahan dengan senang dan penuh humor. Selanjutnya yaitu selalu berpikiran ke depan daripada hanya merenungi hal-hal yang sudah terjadi pada masa lalu atau fix the past. Nah, jadi berpikirlah suatu cara terbaru dan kesempatan untuk terlaksananya suatu cara terbaru, suatu perubahan. Selanjutnya, belajar dari kesalahan dan berpikir terus ke depan akan menjadikan Anda seorang agen perubahan yang sukses. Selain itu juga ada perubahan dalam keperawatan. Jadi dalam perkembangannya keperawatan juga mengalami proses perubahan seiring dengan kemauan dan teknologi. Aplikasi perawat dalam perubahan antara lain, 1. Memberikan pelayanan kesehatan melalui asuhan keperawatan untuk selalu berubah ke arah kemandirian. Yang kedua, melakukan perubahan ke arah yang profesional. Yang ketiga, memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dengan mengadakan perubahan dalam penerapan model asuhan keperawatan yang tepat sesuai dengan lingkup praktek keperawatan. Nah, yang keempat itu mengadakan perubahan melalui penelitian keperawatan. Yang kelima, menunjukkan jiwa profesional dalam tugas dan tanggung jawab. Begitu penjelasan sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.